dari pihak tim kuasa hukum atau pihak para donatur mengatakan sudah membuat sebuah gugatan. Udah daftar belum? Ya, di pengadilan Silakan negeri daftar Tangerang. aja. Silakan daftar aja. Ya. Dan sudah diterima gugatannya. Ya, namanya gugatan nggak pernah diterima. Nanti kan kita lihat ya apa dasarnya. Dia mewakili berapa orang ya? Udahlah. Kita lihat ya, sejago apa dia. Lawan Farhad Abbas. Kita hadapi ya. Semua konspirasi jahat. Siapa yang jahat di sini akan celaka. Orang-orang yang tidak punya niat baik akan celaka. Salah satu ciri-ciri orang celaka adalah melawan orang buta, orang lemah, orang yang belum sembuh, orang yang belum berobat. Siapa itu orangnya? Yang menahan uangnya, yang menggugat dia, yang ngarang-ngarang dia, yang memprovokasi, itu sudah ada semua. Kalian catat orangnya namanya, catat aja. Nggak usah dihukum dengan kalau hukum tidak menjaga dia, ingat karmanya ya, ingat karmanya. Bang, kalau yang digugat ini kan ada 3. Yang pertama Pak Agus, lalu Yayasan Rumah Tenopi. Yayasannya Tenovi, satu lagi Bang Densu. Iya, gimana menurut Abang? Maksudnya tepat nggak langkahnya? Bukan dia tepat, itu sudah diakui oleh Nopi. Dia nyuruh Pablo untuk tidak jadi lawyer, jadi lawyer donatur. Kita lihat aja, ngarang-ngarang mereka ini, lihat aja. Kalau sudah kurang kerjaan, ya agak aneh nih, agak aneh gitu. Itu kita lihat aja. Cukup ini gugatan ini kita kasih lawyer-lawyer yang baru 1 bulan dilantik jadi lawyer. Gak usah Farhad Abbas turun. Betul nggak? Betul. Kau aja nggak mau turun ya? Gak mau turun lah. Ngapain? Gugatannya gak jelas. Gugatannya kabur begitu. Gitu. Oke? Tapi kan ini yang menarik di sini dari pihak PH donatur sendiri minta agar uang donasi itu disita dulu oleh pengadilan negeri. Silahkan. Gimana itu, Bang? Silahkan, tidak masalah. Kalau pengadilan tidak bakal merestui kayak gitu-gitu. Ini kan orang-orang yang mengganggu-ganggu orang buta. Silahkan. Tapi abang sendiri setuju nggak sih? Artinya biar ketahuan nih dananya ada gitu. Dan nggak kemana-mana. Gitu. Kan memang dia bilang ada. Makanya datang lawyer. Cuman yang masalahnya pada tanda tangan dia tidak mau tanda tangani. Kalau dana ini berkurang akan dilaporin nggak Bang? Kan ada mutasinya. Oh, udah. Kalau dana ini kan jelas ini kan dana dari rekening Agus. Yang kita mau laporin itu yang dana yang masuk ke rekening Nopi yang tanpa izin itu diauditnya kan situ. Kalau ini mah gampang itu. Bang Agus ini kan jadi tergugat ya. Apakah nanti akan menemani ketika ada panggilan? Agus nggak perlu datang. Nanti kasih lawyer-lawyer yang baru, lawyer magang kalau perlu. Kenapa Bang? Karena yang kita hadapi ini lawyer-lawyer yang biasa-biasa aja. Lawyer gak paham hukum. Yang nggak ngerti hukum mereka ini, ya. Tapi biasanya kan pemanggilan terlapor itu. Emang sekarang kalau petinjunya masih. Dia bilang wajib hadir. Ya wajib hadir kan itu hak saya nanti. Saya kasih lawyer yang baru-baru aja kan. Kalau perlu saya carikan lawyer-lawyer yang nggak pernah ngomong, yang diam-diam aja, kasih aja itu biar dia mabuk menghadapinya kan, betul nggak? Kalau kita kan cerewet nanti. Kalau kita kan lawyer-lawyer yang berotak, bukan yang berotot. Bang, artinya Bang akan kejar ketika Bang yang dilaporin kode etik itu Bang? Kode etik di... Oh dikejar. Itu udah diam-diam, dia nggak ngapa-ngapain dia tuh. Nanti dia malu tuh ditanya sama Pradi kalau dipanggil dia. Itu pun kalau dipanggil, kalau enggak ya udah lewat berlalu. Gitu. Lihat aja nanti apakah saya dipanggil, apakah itu memenuhi syarat untuk melaporkan saya. Ya. Tahu diri lalu dari mana, organisasi mana lu mengatur gue gitu kan. Kecuali udah sidang, ini kan baru tiktokan gitu baru. Banyak masyarakat yang komplain, masyarakatnya kan bazar-bazar kalian semua di situ. Yang nggak suka Farhad, apa salahnya membela orang buta? Uang yang jelas diambil sama orang, salahnya kita di mana? Kalau masalah Densu kan jelasnya dia bilang tae. Tiba-tiba dia mau datang, udah bilang tae mau ngajar kita. Minta Sherlock kayak kita Sherlock. Tiba-tiba dia bilang, kamu hajar saya. Hajar tuh apa? Gue menjamin rakit. Dia pulang. Habis di luar ngomong, mana pedangmu segala macam seperti itu. Saya melihat gambaran ya. Mereka ini ketakutan banget. Makanya gelisah gitu. Jadi sebelum didatangin, dipanggil, diperiksa atau ditangkap sama dinas sosial, makanya mereka datang gitu. Ya sudah syukurlah kalau misalnya nggak sengaja ketemu. Justru kalau dia sengaja membawa Pak Yusuf Hamka berarti dia takut banget sama kementerian gitu.
Kebetulan kan Pak Yusuf Hamka kan adalah bendahara kalau nggak salah di NU. Sekjen NU kan Pak Menteri Pak Saifullah Yusuf. Sebenarnya mulai Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan semua yang ada situ adalah senior-senior saya semua mereka. Dan saya rasa sih mereka tahu lah kalau ada Farhad Abbas di situ nggak mungkin Farhad Abbas aneh-aneh gitu. Ya, kita bukan maling kok. Justru kita mau mencari siapa malingnya kan kira-kira gitu. Dan ketika ditanya ada celah hukum dengan Densu dengan Nopi, aduh senang banget saya. Jadi gua nggak usah repot-repot, silakan proses. Ya kan? Bang, banyak yang komentar klarifikasi sedikit bang terkait abang melebarkan kasus ini mau menutup kasus yang UMKM bang. Sudah kan? Lu panggil itu India, panggil istrinya gitu. Kenapa lu laporin di kepolisian? Ya. Terus lu ngomong-ngomong kayak begitu, ngaku uang pribadi. Kan udah dia katakan bahwa itu adalah uang penjualan slot iklan. Kan sama aja nipu orang gitu. Dan orang itu panggil dulu. Ngapain lu lari nyerang gue? Kan sudah kita laporkan mereka. Udah capek juga ditanya sama Polsek, mana bukti? Nggak ada bukti ke saya. Yang dilaporin itu bukan saya. Dia hanya nyebut-nyebut nama Farhad Abbas. Nah silakanlah. Densu, Nopi, seluruh pengacara yang itu lumayan bagus, lu bela aja sana. Nanti lu minta buktinya. Tinggal gugat kan. Jadi yang nipu mereka itu siapa? Farhad Abbas atau India kan? Begitu aja simpel kok. Itu nggak perlu